Halo teman-teman, ya kembali lagi bersama saya di channel Damnema. Oke, sesuai di thumbnail ya, ini merupakan janji saya di konten kemarin. Udah beberapa lalu juga saya juga udah pernah ngetis di Instagram, di WA teman-teman saya. Di Instagram kayaknya saya udah ngasih tahu apa yang bakal saya review, dan kebetulan itu sebenarnya barangnya udah lama teman-teman, udah setahun yang lalu, cuman saya baru kesampaian untuk nge-review, dan mungkin saya bakal tunjukin detail. Yang pertama itu ada detail, harga, kualitas, dan juga kesimpulan mungkin ya. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kenapa saya pakai jaket? Karena saya tidak punya outfit lagi. Jadi saya buka gitu dong ya. Oke, langsung aja kita sumbang dulu ya. Iya. Ini dia, saya ingin review pada video kali ini. Saya akan membahas 4 hal tadi, yaitu dari detail, harga, kualitas, dan kesimpulan. Jadi di depan saya ini udah ada. Pertama itu Defender version 04 ya, yang secretnya itu ada Rodimus Prime sama Grimlock. Nanti kita bahas untuk detail boxnya. Lalu yang kedua ada Optimus Prime versi Transformer One yang kemarin baru tahun lalu rilis ya. Dan lalu ini ada Nemesis Prime dari Transformer Rise of the Beast yang rilis tahun 2023. Ini sebenarnya dia nggak secara ofisial ada di filmnya teman-teman, tapi dia hanya untuk experience saja, karena emang sering ditanyakan juga mungkin oleh teman-teman. Jadi si Blockis ini akhirnya memutuskan untuk membuat versi Nemesis Prime ini ya. Kita langsung next. Aduh, saya sampai nggak kelihatan, makanya itu kita langsung next ke detail lebih lanjut. Let's go. Oke, sekarang saya sudah berubah posisi. Saya casing saya transformer juga kebetulan. Oke, kita langsung aja mulai dari yang terkecil dulu mungkin ya. Ini dia Defender version 04. Dan kebetulan ini udah sebenarnya ketiga ini tuh udah saya buka untuk saya pribadi, cuman biasanya saya ingin mengulas kembali untuk tadi 4 hal yang disebutkan untuk di review, kualitas, harga, dan kesimpulan. Oke, pertama ini ada Defender version. Kita buka aja dulu kali ya ininya, karena mengganggu sekali. Defender version Tyrant's Fury ya, kurang lebih tuh dia 7-24 pieces, yang artinya dalam satu box ini dia tuh bakal include 7-24 bagian ya. Kita lihat di kiri ini ada sedikit tulisan yang mungkin nggak kalian baca kalau kalian beli. Dan di sini ya namanya juga BIB ya, udah saya pernah buka ya. Jadi gini, sini ada Rodimus Prime ya, ini sebenarnya tuh hot rod yang dia itu dapat ini, saya lupa apa namanya, Matrix of Leadership ya. Sorry guys, nah ntar tinggal dikat aja. Oke, dia itu Rodimus Prime itu adalah hot rod yang dia itu dikasih Matrix of Leadership intinya. Lalu juga ada beberapa karakter juga di sini. Ini dapatnya bakal random. Ini ada QR code kalau kalian mau kunjungin ke akun aslinya Facebooknya mereka. Sini ada Blockis figure, ada choking hazard yang dimana bisa menyebabkan tersedak ya kepada anak kecil. Ada logo Hasbro nya juga ya. Oke, kita langsung next ke 2 box itu. Oke, di box selanjutnya ini ada Optimus Prime ya. Optimus Prime nya ada poster, bukan poster, lebih tepatnya cover dengan Optimus Prime ini dari mainannya ya. Ada kapaknya juga. Di sini diberitahu juga dada dan mata mempunyai cahaya yang bisa bersinar, tidak membutuhkan kuas, lem ataupun tang ya.
tersedia juga di sini ditampilkan 79 pieces ya, Transformer One Classic Class Optimus Prime. Di sampingnya ini, wow, ada siluet dari ini ya, dari mainannya, dan juga ini ada logo Autobots. Ya, di sini ada, kalian bisa pause ini kalau kalian mau baca. Oke, di sini ada beberapa parts-partsnya. Di sini ada tulisan juga, kalau kalian baca nggak akan kalian beli. Ya, ini ada SNI, ada Hasbro, ya choking hazard again. Di sebelah sini, wow, kita bakal dapat buat aksesoris ya. Oke, mantap. Ini untuk box yang Optimus Prime. Lanjut kita ke kita lanjut ke box kedua, yaitu Nemesis Prime ya. Classic Class Nemesis Prime. Bedanya dengan di sini. Di sini biru, di sini hitam kemerahannya, karena ciri khas Nemesis Prime. Nemesis Prime itu sendiri adalah cerminan jahat dari Optimus Prime itu sendiri, teman-teman ya. Di sini juga rainbow juga. Di sini ada QR code juga untuk kalian cek Facebook mereka. Transformer Authentic Genuine License ya. Ada choking hazard juga. Oh ya. Nah, di sini dia tuh logo Decepticon. Sekali lagi, ini bukan Optimus Prime, tetapi hanyalah sisi balik dari sisi jahat dari Optimus Prime ya. Ini ada siluet mainannya. Kalau kalian masih nggak percaya nih, ini Rest of the Beast, kalian bisa cek nanti ada muncul fotonya di sini. Kalau dia tuh dia sama kayak Rest of the Beast, cuman dia hanya aja warna merah, teman-teman ya. Dan kebetulan isinya sama, tapi mungkin untuk beberapa gininya tuh, aksesorisnya tuh beda. Soalnya kalau misalnya yang Optimus Prime itu lebih dikit, nah ini lebih banyak, setahu saya seperti itu. Jadi ini bagian belakangnya ya. 20 movable joints to achieve different poses. Jadi dia tuh punya 20 artikulasi yang bisa di berbagai pose lah. Wow, kelihatannya banyak banget ya. Nah, ini untuk belakangnya ya, kalian bisa baca sendiri lah. Sip. Ini juga ada beberapa parts-partsnya. Dan saya baru sadar, stand base-nya ini, kalau yang ini kan dia semacam kayak apa, bangunan Cybertron inian itu. Kalau di sini dia lebih ke abu, asap atau api ya, saya juga bingung. Ya, kurang lebih seperti ini perbedaannya. Langsung comparison aja teman-temannya. Atasnya, oke. Ini juga untuk sampingnya. Oke. Kita langsung aja rakit. Oke, yang pertama itu saya paling penasaran banget sama yang ini. Defender version 04 Tyrant Fury. Langsung aja kita buka. Sebenarnya saya udah buka, saya udah mainin, saya udah tahu. Jadi ya kita review aja ya. Mana nih? Kita buka dulu. Dapat apakah saya? Wah, saya mendapatkan Scorch, teman-teman. Nah, kalau mau tahu Scorch itu siapa? Scorch itu musuhnya Optimus Prime di Rise of the Beast itu sendiri ya, teman-teman. Oke, kita next, kita kembali lagi ke sini. Nah, ya ini adalah Scorch. Wow, dia ternyata kita diberitahu cara pasangnya itu gimana. Oke, langsung aja. Di sini juga ada beberapa bagian ya. Enaknya Blockist itu adalah kita nggak perlu lem gunting, nggak perlu pakai brush ya. Tinggal ini saya juga udah nyiapin ya. Tinggal dipasang-pasang sini aja. Ini untuk tangan kanannya. Oke. Jadi ini setelah dirakit ya. Benar nggak ya saya? Saya masang salah. Kebalik, teman-teman. Harusnya tuh dia nutup gini. Tapi saya lebih suka yang tadi ya. Cuman kita harus ikutin detailnya. Sejujurnya saya sebenarnya lebih suka yang tadi. Oke. Nah, ini cakep nih. Kenapa dia tangannya kebuka ini? Sayang banget. Jadi aksesorisnya cuman hanya di bagian senjata ini. Bahkan saya nggak tahu nih, mungkin. Dan kebetulan nih Scorch-nya itu versi G1 ya. Di sini juga versi G1. Di sini saya dapat yang Scorch ini.
Ya, oke. Oh ya, ternyata benar. Saya dapetnya itu di versi G1. Oke, ini tinggal kita pasang deh. Bentar. Sip. Nah, untuk detail ya, untuk sekecil ini dan juga dengan harga 25.000 ya. Dengan harga 25.000 ini cukup lumayan ya. Berartikulasi juga. Nih, tangannya bisa muter ya. Dia juga ada sedikit butterfly joint di sini, bisa diangkat sejauh ini dan dilurusin lagi. Bisa ditekuk ke depan kayak gini dan dilurusin lagi, dan itu nggak bisa ke belakang. Sayapnya berartikulasi ya. Kepalanya bisa dengak-dengak, dan sayangnya dia nggak bisa kanan kiri karena ketahan sama di bagian kerahnya ini teman-teman. Bisa kanan kiri, kakinya bisa dijauhin sejauh ini dan bisa dikembalikan lagi ke belakangnya segitu. Wow, cukup jauh ya. Lalu udah ada pivotnya di kakinya ya. Karena kecil dan tangan saya besar jadi susah ya. Dan ball joint di pergelangan tangannya cuma agak keras teman-teman. Oke, jadinya dia tuh bisa diposekan kayak gini, dan kayak gini. Dan ya, oke. Setelah scorch kita langsung ke si Optimum Prime. Ya. Oke, langsung aja kita buka teman-teman di sini. Dan sebenarnya ini banyak partsnya, cuman waktu itu kan saya udah pernah saya bongkar, udah saya rakit segala macam gitu. Jadi ini karena untuk review aja, tapi di sini saya sudah menyiapkannya. Oke, kita tutup dulu ya. Sip. Nah, bismillah ya. Apa aja sih yang kita dapetin dalam satu box besar seperti ini ya? Apa aja sih yang bakal kita dapetin? So, ini yang kita dapetin. Pertama itu ada stand base beserta aksesoris. Nah, oke. Cukup banyak dan ini gampang untuk menggabungkannya. Di sini ada part yang berongga-rongga. Nah, seperti ini aja teman-teman. Nah, cakep. Lalu satu. Nah, ini untuk bagian Optimusnya. Di sini ada torso, dua kaki, tangan kanan, tangan kiri, dan juga ada kepalanya. Yang saya salut itu adalah dia itu punya apa ya? Nah, ini tuh ada part muka santai dan ada yang battle mask. Oke, sebelum itu kita rapihin dulu. Ini dia yang kita dapatkan. Ada dua tangan santai, kanan kiri ya. Dua tangan santai. Ada kapaknya juga. Wah, dia ada gradasi kuning gitu ya, sesuai yang ada di film. Ada join cadangan ya untuk bagian kepalanya si Optimus Prime-nya. Di sini ada senjatanya ya. Lalu di sini juga ada muka santai Optimus Prime ya. Oke, ya cukup banyak aja aksesorisnya. Lalu di sini ada stain base-nya. Sangat disayangkan ya nggak dapat stiker. Cukup bagus. Oke, kita langsung rakit aja teman-teman. Oke teman-teman, sangat disayangkan ya teman-temannya. Ini waktu itu saya pernah mainin ini tuh patah, saya nggak tahu kenapa, saya kecewa banget. Makanya waktu itu saya anggurin Optimus Prime-nya karena saya bete. Ininya patah dan patahannya tuh masih ada di sini ya. Tapi gak apa-apa, kita akalin aja. Aduh teman-teman, saya malas. Nggak sengaja patahin kanan kirinya. Nih emang saya nggak tahu kenapa ya. Apakah saya harus beli lagi? Ya untuk konten sekarang mungkin saya akal-akalin dulu. Bentar teman-teman. Akhirnya teman-teman bisa nyambung juga, cumannya ya begitulah. Saya pakai lem Korea ya, tidak disponsori, tapi terima kasih karena telah membantu saya.
Lanjut pasang dulu teman-teman. Ini saya juga cukup ngeri, jadi kayak mungkin artikulasi ini nggak bakal bisa yang gimana bagaimana dulu ya. Oke, ini dia Optimus Prime Transformer One. Yap, kurang lebih seperti ini. Detailnya cukup mantap ya, detailnya saya juga suka. Nah, ini bisa dibuka dadanya, ini ada matrix of leadership-nya. Sejujurnya ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini matrix of leadership-nya. Kalian lihat teman-teman. Ya, lihat tuh. Detail banget teman-teman. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke artikulasinya teman-teman ya. Kepala bisa tengling-tengling seperti ini, bisa maju ke depan dan maju ke belakang seperti ini ya. Bisa muter juga, tangannya bisa muter full 360 derajat. Ada butterfly joint-nya sini, bahunya bisa dibuka jadi dia bisa dilurusin sejauh ini. Tangannya bisa ditekukin segini dan dilurusin lagi. Ball joint-nya di pergelangan tangan sudah jelas. Dan dia bisa bergoyang dia. Hoba. Saya takut mau maju mundur. Ya, di perutnya nggak ada artikulasi apa, cuman saya takutnya untuk kaki bisa ke belakang segini aja dan di depanin lagi. Wah, kuat teman, keren. Ya, bisa dilurusin lagi. Kakinya bisa dilempengin sebenarnya karena ketahan sama di pinggangnya ini ya. Kakinya bisa maju ke depan sini dan ke belakang lagi. Pivot kecil di sini. Ya, sebenarnya bisa, cuman ya bakal kehalang ini teman-teman. Kalau dipaksakan nanti ininya copot. Ya, seperti itu. Nah, dengan artikulasi yang seperti itu, Optimus Prime ini bisa kita posen seperti kayak gini, dan kayak gini. Overall untuk dengan harga 160.000 ini juga cukup worth it banget ya, apalagi dengan aksesorisnya yang banyak seperti ini ya. Wow, dia plastik tapi kelihatan metalik banget ya teman-teman ya. Oke, ini dia Optimus Prime. Kita lanjut ke sisi belakang. Oke. Nah, ini dia. Sudah siap-siapkan. Seperti biasa, kita sudah siapkan viola. Ini untuk stand base nya. Wow, cukup banyak dibandingkan dengan yang Transformer One, dan mungkin ini juga lebih banyak dibandingkan dengan Optimus Prime yang Rise of the Beast ya, yang dia tuh bener-bener mirip, posenya mirip, sama bahkan ya. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, di sini kita udah include dua pedang, satu kapak, dua api atau asap mungkin ya. Dan ini juga saya tidak tahu kenapa kita gak dapat ini. Autobot, Decepticon, interesting. Lalu di sini juga Transport Key. Ini adalah kunci yang membuat mereka tuh pergi jauh ke mana ya, masa depan ya, karena dan ini juga ada cannon ya. Oke, seperti biasa langsung aja kita rakit dulu base nya, stand base nya. Oke. Widih, keren ya temen ya. Wow.
keren saya suka. Ini tuh ada cannon, ada kapak, ada 2 pedang, cukup banyak. Namun dia tidak memiliki battle max seperti Transformer One tadi ya. Kita langsung saja ke Nemesis Prime-nya. Itu dia yang saya maksud. Oke, kita rapikan dulu. Oke, ini dia. Langsung aja kita rakit. Oke ya. Nah, sudah jadi. Oke, ini dia teman-teman ya. Untuk Nemesis Prime dengan tinggi kurang lebih 10 cm, yang Transformer One itu, yang Optimus itu 13 cm kalau kalian lihat. Oke, sekarang kita lanjut ke detail lebih lanjutnya. Dia memiliki artikulasi tangannya bisa diputar 360 derajat. Sikunya cumannya 90 derajat, bisa dilurusin lagi. Ada ball joint di pergelangan tangannya. Dan di bagian pistonnya bisa berartikulasi juga teman-teman. Nah tuh, ini juga bisa manjang sejauh ini dan bisa ditekukin lagi. Ada butterfly jointnya juga, kepala bisa nunggak-nunggak sedikit seperti ini, kanan kiri ya, bisa muter juga. Kaki bisa dijauhin sejauh ini aja, bisa dikembangin sejauh ini karena ketahan sama beltnya di sini ya. Kaki bisa ditekukin hanya segini aja ya, kehalang sama betisnya, bisa dilurusin lagi. Pivot di kakinya bisa maju mundur gini, sehingga seperti biasa dia bisa pose-pose kayak gini, dan kayak gini. Overall dengan harga 160.000 ya, dengan aksesoris sebanyak ini dan juga stand base yang bikin rasanya tuh kayak premium banget ya. Ini worth it lah ya. Oke teman-teman, udah di penghujung video juga. Overall kesimpulan dari saya, ini semua bagus. Blockpiece emang nggak pernah main-main dengan kualitasnya dan juga detailnya. Dari segi pewarnaan, bahan yang digunakan juga cukup bagus. Dan mungkin ada beberapa part yang mungkin kayak gampang copot atau mungkin kayak ringkih. Contohnya tuh di bagian kakinya Optimus Prime ini, saya nggak tahu kenapa, tapi saya ngeliat punya orang lain atau punya teman saya sendiri bahkan dia tuh kuat banget, sedangkan biasanya mungkin ya memang dapatnya yang kayak begitu. Tapi overall semuanya bagus, dari boxnya saya suka. So itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun video yang terlalu panjang. Jika teman-teman ada kritik atau saran atau mungkin ingin menghubungi saya, bisa melalui dari deskripsi dan juga bisa kritik dan memberi saran lewat komen. Segitu aja dari saya, dan see ya.